Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harsa Kintar dengan NIM 12021802225 dari kelas SI 4202. Sekarang saya akan mempresentasikan modul 8 yang berjudul Transisi Analisis ke Desain menggunakan diagram interaksi. Yang pertama di sini hal-hal yang kita akan pelajari di modul ini adalah menjelaskan tujuan dan elemen model desain, terus mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, terus membuat pandangan diagram komunikasi dari model desain. Terusnya mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, terus yang terakhir membuat pandangan sequence diagram dari model desain. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada proses map-nya, ada stakeholders, terus ada artifactnya, bisa dilihat sendiri di gambar. Selanjutnya pengenalan model desain. Di sini model desain dibentuk dari requirement model atau use case domain model. Terus model desain digabung dengan arsitektur model untuk memproduksi solution model. Sini bisa dilihat ya seperti di gambar. Selanjutnya diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram seperti berikut. Sequence diagram, communication diagram, terus interaction overview diagram. Selanjutnya, di setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara satu atau dua skenario use case, potongan dari satu skenario use case. Terus diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem atau subsistem. Selanjutnya, perbandingan analisis dan desain. Analisis bertujuan untuk membantu dalam memodelkan proses bisnis apa yang harus sistem lakukan. Ya, contohnya itu use case sama domain model. Terus yang kedua itu desain. Bantu kamu bagaimana memodelkan sistem yang mendukung suatu proses bisnis yang terdiri dari UI, komponen service, atau komponen entitas. Selanjutnya di sini ada analisis robustness, yaitu proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang diperlukan dalam model desain. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat sendiri di gambar. Selanjutnya adalah analisis robustness. Di sini input dari analisis robustness-nya sendiri adalah use case, terus ada skenario use case, terus ada use case activity diagram, terus ada domain model. Terus outputnya sendiri ada model desain, biasanya diambil dari UML diagram interaksi dengan komponen desain seperti batasan service dan komponen entitas. Selanjutnya ada komponen batasan. Di sini ada 3 ya. Abstraksi dari layar UI, sensor, komunikasi antar muka, dan sebagainya. Terus komponen UI tingkat tinggi. Oke. Selanjutnya di sini ada komponen service, control service, komponen kelas mempresentasikan koordinasi, pengurutan transaksi, dan kendali dari objek lain dan sering digunakan untuk merangkum mengkapsulasi kondisi yang terkait dengan use case tertentu. Ada seperti di gambar. Ini lanjutan dari yang tadi. Kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering bertahan. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada entitas akan sering mempunyai komponen service yang sesuai. Bisa dilihat seperti di gambar ya. Selanjutnya di sini komponen batasan dapat sering mengambil atribut dari komponen entitas. Oke, bisa dilihat lagi gambarnya semakin jelas. Selanjutnya mendeskripsikan proses analisis robustness. Di sini yang pertama adalah membangun diagram komunikasi atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas use case. Terus mengkonversi diagram komunikasi menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk pandangan alternatif. Selanjutnya di sini elemen dari diagram komunikasi bisa dilihat seperti di gambar. Ini juga elemen komunikasi dari diagram bisa dilihat di gambar.
Di sini elemen komunikasi dalam satu diagram itu ada nama pesan, arah pesan, terus ada nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, terus ada daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, terus ada guard condition yang menunjukkan pesan bersyarat, terus ada parameter kembali. Selanjutnya membuat diagram komunikasi. Pertama, kita menempatkan aktor ke diagram komunikasi. Terus yang kedua, menganalisis form use case atau use activity diagram untuk use case. Untuk setiap use case, yang pertama, A, mengidentifikasi komponen batasan, yang kedua komponen layanan, yang ketiga komponen entitas, yang keempat, mengidentifikasi interaksi lanjutan, menemukan metode baru, komponen, batasan, layanan, dan entitas. Selanjutnya ini langkah pertama, menempatkan aktor ke diagram. Menempatkan aktor ke diagram dalam komunikasi. Selanjutnya, booking agent membuat request ruangan melalui tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan tipe ruangan yang diminta. Seperti di gambar. Selanjutnya, batasan objek reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Ya, seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya, metode make reservation pada objek reservation service membuat entitas reservation seperti yang ada di gambar. Di sini metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe kamar yang diperlukan. Seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya, method make reservation, objek reservation mengembalikan objek reservation tidak ditampilkan ke reservation UI. Method room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan tidak ditampilkan. Ini step 2, mengidentifikasi metodenya. Bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya, contoh komunikasi diagram. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan lebih rinci tentang create reservation. Dan yang kedua, skenario primer, skenario yang berhasil, dan yang kedua, skenario sekunder yang tidak berhasil. Ini contoh diagramnya, bisa dilihat di gambar. Ini juga contoh gambarnya, bisa dilihat di gambarnya. Oke, diagram sequence. Sequence diagram itu memberikan perspektif yang berbeda tentang interaksi antar objek. Terus dia dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Terus dapat dikonversi atau dari diagram komunikasi. Terus yang terakhir terbukti lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang urutan UML. Nah, di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram. Di sini bisa dilihat di gambar. Terus selanjutnya ada fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario yang ditampilkan pada suatu diagram, menunjukkan referensi detail ke urutan. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh fragmennya ya, bisa dilihat di gambar. Ini ada contoh sequence diagram tuh ada 3, ada primer, sekunder, dan diagram urutan fragmen. Selanjutnya ini ada contoh sequence diagram yang lain, yang lebih detail lagi. Terus ini juga contoh sequence diagram yang lain. Ini juga contoh sequence diagram selanjutnya. Bisa dilihat di gambar ya. Oke, jadi kesimpulan dari modul kali ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain, memenuhi kasus penggunaan interaksi objek dengan UML, communication diagram, sequence diagram.